Sobat Waras. Salam Waras. Halo Sobat Waras, kembali lagi bersama saya Jimian, dan tentu saya di samping saya berada sosok sisi master ya, yang sangat senior. Tentunya Sobat Waras sudah mengenal Suhu Tan. Beliau adalah salah satu master Feng Shui dan master Pazi yang sudah cukup lama kita kenal. Dan tentunya hari ini konten The Waras ini kita akan membahas tentang prediksi hoki Ciong tentunya untuk menyambut tahun baru Imlek di 22 Januari 2023 Suhu ya. Ya tentunya jarak konten ini kedepannya tinggal beberapa hari lagi ya, nggak sampai 2 minggu lah sejak konten ini dibuat. Oke Sobat Waras, tentunya Sobat Waras pasti sudah penasaran apa saja tentang prediksi-prediksi hoki dari show yang pertama sampai yang ke-12 show ini Suhu ya. Ya tentunya kita berbincang sedikit pembuka gimana Suhu, apakah ada yang yang mendukung dari elemen apa. Tentunya kita memasuki tahun kelinci air ya Sobat Waras ya, dan Suhu ya. Umumnya bilang begitu. Umumnya bilang kelinci air. Dipersempitnya seperti apa menurut Suhu tadi? Ya, bukan dipersempit, per detail masalah. Per detail. Ya, lebih detail. Lebih tepat kita sebut kelinci emas yang elemen langitnya air negatif. Jadi kalau ngomong kelinci air cuma menyebut elemen langit toh. Elemen itu kan ada langit, bumi, manusia. Tian, Tiren. Nggak bisa cuma kita ambil satu elemen mengabaikan yang dua. Terus membuat prediksi dengan mengabaikan yang dua itu. Elemen langitnya memang air negatif, maka selalu orang secara sederhana menyebut kelinci air. Karena memang cuma mengambil satu komponen. Lalu elemen buminya itu kan kayu negatif. Nah interaksi dua elemen ini, langit dan bumi, dia menghasilkan elemen perubahan. Nah elemen perubahan ini yang jarang sekali orang hitung. Oh, berarti semua elemen, semua harus dilihat ada gitu ya? 3 kerangkanya. Tian, Tiren, langit, bumi, manusia. Nah memang susah ngitung yang perubahan ini, ngejelimet, rumusnya juga ruwet ya. Nggak gampang karena itu nggak bisa dihafal. Jadi perubahannya di tahun 2023 nanti kelincinya itu masuk ke elemen emas, logam. Jadi yang lebih jelas lengkap kita harus sebut kelinci emas atau kelinci logam yang elemen langitnya air negatif. Elemen langit berarti gitu Pak? Iya kan ada langit, bumi. Ya, harus dipakai 3-3-nya. Jadi Sobat Waras sudah pembukanya udah seru ya. Ini lebih detail Sobat Waras. Memakai perpaduan semua elemen jadi lebih detail ya gitu Suha. Oke, tentunya dalam pembahasan kita ini tentang prediksi Ciong maupun hoki, tentunya mungkin kita akan selipit sedikit tentang karir. Iya. Asmara, ya kan? Pasti Sobat Waras penasaran nih Suhu. Dan kita mungkin secara singkat aja tentang setiap show-nya itu. Oke, kita mulai nih dari show yang pertama. Show kelinci. Show kelinci, kita langsung mulai dari kelinci. Oke. Iya. Nah, tentang kelinci nih Suhu, yang kita bahas nih prediksi untuk apa ini? Hoki dan Ciongnya seperti apa nih Suhu? Tapi sebelum saya masuk ke uraian show per show, ada hal yang juga kita harus pahami juga ya. Kalau kita ngitung urutan show itu selalu dari tikus. Betul, Tigu. Ya, dari Ce, Cao, In, Mao, Chen dan seterusnya. Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular dan seterusnya. Itu kalau kita menghitung urutan show memang kita berputar searah jarum jam. Tapi bumi kita ini berotasi. Dalam rotasi juga arah puterannya juga searah jarum jam, terus mengelilingi matahari. Di samping itu ada rasi-rasi bintang di alam semesta yang juga sama-sama berputar mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari lebih cepat.
Sementara rasi bintang yang lain perputaran siklusnya lebih panjang. Contohnya Jupiter. Kalau orang Tionghoa tuh 5.000 tahun lalu sudah kenal Jupiter walaupun belum punya alat astronomi. Mungkin bahasanya bukan Jupiter kali Iya, gitu ya. belum punya alat teropong. Tapi seorang Pusi sudah menemukan bahwa di alam semesta ini ada rasi bintang yang disebut Tai Sui. Oke. Ya, Tai Sui itu dalam astronomi barat disebutnya Jupiter. Nah, Tai Sui itu berputar mengelilingi matahari satu kali putaran 60 tahun. Makanya ada siklus perputaran Shio 60 tahun sekali. Nah, bumi yang berputar mengelilingi matahari sama planet-planet yang sama-sama berputar mengelilingi matahari, karena bumi lebih cepat, jadi seakan-akan kita naik mobil, kita menyalip kendaraan lain. Nah, kendaraan-kendaraan yang lain yang kita salip sama-sama jalannya maju ke depan, tapi pada saat kita salip dia maju apa mundur. Misalnya satu kendaraan lari 100 km per jam, kita lari 160 km per jam melewati kendaraan. Nah, yang kendaraan ini kan dia jalan maju, tapi waktu kita salip kita lihat dia mundur apa maju? Harusnya mundur. Ya mundur. Nah, perhitungan bintang yang mempengaruhi kualitas Shio seseorang itu siklusnya mundur. Banyak orang yang siklusnya maju. Contohnya gini, tahun kelinci kena bintang Tai Sui. Itu udah pasti sama, kelinci ketemu Panci pasti Tai Sui. Habis Tai Sui itu ada bintang Tahyang, ada rasi bintang Tahyang. Nah, kalau kita ngunjung maju, maka habis dari kelinci kita akan masuk ke naga. Karena itu urutan maju. Nah, kalau kita hitung mengaju, maka yang kena Tahyang itu adalah naga. Tapi kalau kita hitung mundur, yang kena Tahyang itu adalah kerbau. Nah, saya dari guru saya, dari Tai Suhu saya, guru besar saya, sampai ke Lause saya, itu menerjemahkan translate Mandarin. Memang bahasa Mandarin itu kadang rancu. Dia tulisnya kan dari atas ke bawah. Ya, misalnya tikus, kerbau, kanan ke kiri. Ya, kalau maju kan ke sana, tikus, kerbau, macan dan seterusnya. Tapi kalau mundur kan dia jadi tikus, babi, anjing, ayam. Nah, saya dulu pernah menegaskan ini yang hitung maju apa mundur. Nah, saya dapat penjelasan kayak gitu. Tai Suhu saya bilang kita harus hitung mundur. Banyak orang menerjemahkan Mandarin dari kiri ke kanan, jadi seakan-akan jalannya maju. Padahal Mandarin yang ditulis vertikal bacanya dari kanan ke kiri. Ya, itu maksud saya tadi. Ya, kalau dari kanan ke kiri kan jadi mundur. Nah, saya menggunakan metode yang mundur dan ini udah akurat ya. Udah lebih dari ya, jam terbang saya kalau bisa bilang dari tahun 89, sekarang udah berapa tahun. Wow. Dan teruji hitungan mundur ini dengan akurasi kehidupan itu teruji. Jadi saya pakai yang mundur. Jadi kalau mundur kelinci kena Tai Sui, maka macannya itu yang akan kena bintang Tahyang. Macan ya, macan. Ya, macan baru nanti Shio kerbau akan kena bintang yang seterusnya. Nah, ini yang kita bahas. Mungkin Su bisa perjelas sedikit, mungkin Tai Sui itu apa, Tahyang itu apa? Ya, mungkin itu yang akan kita jelasin. Jadi ada 12 rasi bintang. Ya, 12 rasi bintang yang memang ada di alam semesta itu. Cuma orang Tionghoa menamakan rasi bintang itu sesuai dengan dampaknya. Ya. Budaya Tionghoa menyebutnya itu sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan kepada manusia. Kita ambil contoh ya, alam tuh berdampak banget sama kita. Kalau bulan purnama orang cenderung romantis. Itu kan dampak alam. Tapi bulan mati, CJ orang cenderung suntuk. Ya, bawaannya boring. Nah, ini aja itu berpengaruh. Begitu juga siklus 12 rasi bintang ini berpengaruh kepada setiap Shio. Karena setiap Shio ini kena siklus yang berbeda setiap tahunnya. Nah, saya mulai kelinci. Kelinci itu kena Tai Sui. Tai Sui itu artinya siklus 60 tahun sekali. Siklus 60 tahun sekali. Itu Tai Sui besarnya. Kalau Tai Sui kecilnya dia siklus 12 tahun sekali. Jadi setiap satu Shio berputar 12 tahun dia ketemu satu Shio lagi. Nah, tahun kelinci ketemu Shio kelinci itu namanya kena Tai Sui. Dijabarkan dalam bahasa sederhana itu bisa diartikan usia naas. Nah, kalau udah ngomong usia naas artinya apa? Orang yang kena Tai Sui harus hati-hati dengan masalah kesehatan. Udah pasti itu. Iya, udah harus pasti. Kesehatan dan bahaya. Karena usia naas ini kalau nggak kesehatan ya accident. Jadi Shio kelinci yang harus dijaga di tahun ini adalah masalah kesehatan. Bagaimana menjaga pola hidup. Bagaimana berhati-hati setiap ada di tempat keramaian. Karena yang namanya accident itu nggak butuh waktu lama. Dia cuma butuh waktu 2-3 detik.
Saat apa? Saat kita lalai, saat kita blank, saat kita lupa, hilap, nah accident muncul. Kayak orang tabrakan kan cuma accident kejadian kan cuma 2-3 Iya, detik. betul sekali. Nah 2-3 detik itu terjadi kapan? Saat kita hilap, saat kita lalai, saat kita nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan, bahaya mengintai. Jadi untuk sio kelinci saya sangat warning lah, memberikan satu sinyal. Hati-hati dengan masalah accident, kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, dan juga jaga diri untuk menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Karena cenderung juga gampang kena gangguan-gangguan penyakit yang juga berbahaya, khususnya serangan jantung. Ya, Ini kelinci nih. iya, gagal pernapasan. Semuanya tuh penyakit yang sekali ngantem, salah-salah bisa masuk ICU punya. Ya, karena memang bintang Tai Sui itu disebutnya usia naas. Tapi apakah semua orang Tai Sui, maaf ngomong nih, akan game over? Enggak juga. Itu Ya. dia yang pengen saya tanyakan tuh. Iya, enggak semua. Berarti tahun kelinci ini pada meninggal, enggak juga. Nah. Orang sio kelinci bisa juga berkah ya. Karena Tai Sui juga bintangnya membawa hoki, membawa keberuntungan, bisa punya karir bagus, bisa punya kesempatan reputasi terangkat, asal selalu mawas diri, introspeksi. Ya, kelinci juga, tahun kelinci juga tahun romantis. Jadi juga akan banyak orang-orang yang juga bintang asmaranya juga akan bergelora cukup bagus di tahun ini. Ya, tapi khusus yang sio kelinci ya hati-hati. Cuma ya, rasio perbandingannya lebih banyak bahayanya daripada untuk kelinci. Untuk kelinci ini Iya. di tahun ini, tahun 2023 2023 nih. nanti. Oke. Tapi secara global di tahun kelinci itu tahun asmara. Jadi akan banyak orang yang bintang Seven asmaranya akan bagus, banyak yang mungkin bikin acara pesta segala macam perkawinan, tapi juga asmara yang liar juga muncul. Ya, perselingkuhan apa segala macam itu juga akan semarak di tahun kelinci. Dan mungkin mencuat lagi nama-nama top yang perselingkuhannya bocor keluar. Oh, ternyata seperti itu suhu ya untuk sio kelinci ya. Lumayan dahsyat sih ya. Jadi lebih ke tahun asmara dan lebih rasio lebih banyak bahayanya daripada keselamatannya gitu ya. Ya, hoki bagus. Kesehatan sama masalah bahaya itu yang harus dapat perhatian. Oke. Nah, kira-kira untuk karir bagaimana sih? Karir oke. Masih oke. Oke, karir oke. Bisa dapat jenjang reputasi yang semakin bagus, peruntungan juga oke. Tapi nanti bisa dapat income banyak, dapat duit banyak, keluarnya juga gede. Karena harus bayar kompensasi itu tadi, accident. Oke lah, ada cover rumah sakit kalau yang di cover rumah sakit. Kalau yang nggak di cover rumah sakit kan bonyok kalau harus berusaha sama rumah sakit. Iya. Ya kan? Pasti keluar duitnya nggak kecil. Nah, untuk mungkin kita lebih bahas lebih panjang sedikit karena ini fokusnya di tahun kelinci nih Su ya. Iya. Nah, dan tahun kelinci ini lebih cong ke show apa Su? Atau ada? Sebenarnya kalau yang kena ciong cuma dua, satu ciong Tai Sui, ya, satu ciong beneran. Nah, yang ciong Tai Sui itu kelinci. Oke. Yang ciong beneran, yang bener-bener ciong itu yang siklus selisih 6 tahun, sio ayam. Jadi setiap tahun tuh yang ciong cuma satu. Aslinya gitu ya? Ya memang cuma satu yang namanya, yang lain namanya bukan ciong. Ya, jadi yang ya ada kena ngukui, ada kena tienkau, ada kena paihu. Tapi yang dibilang kena ciong itu ada dua, ciong Tai Sui yang kena siklus 12 tahun sekali, sama ciong yang bener-bener ciong lebih keras. Di tahun kelincinya itu adalah lebih ciong keras ayam, lagi gitu. Ciong ayam. Oke, itu sih mungkin yang saya maksud kali ya. Tapi orang sering beranggapan ciong tuh ada 3-4 sio tiap tahun. Betul. Ya. 3 sih, kebanyakan orang 3 sih. Iya, tienkau, ngokui, paihu, atau pekhau. Oke. Itu semua disebut ciong. Iya, betul juga. Tapi yang namanya, kalau kita dalamin ilmunya, yang namanya ciong itu hubungan antar sio ya. Cuma setiap tahun cuma satu yang siklus 6 tahun. Oke. Tapi kalau misalnya kita lebih detail ini sangat panjang ini sekali. Yang kita akan detail 12 sio nanti. Oh gitu ya. Ya, dengan 12 bintang itu. Ini yang saya akan masuk ke situ. Oke. Mantap sekali Sobat Waras. Pembahasannya kali ini makin seru ya, walaupun baru show yang pertama ini. Panjang ya. Ya. Tapi tentunya Sobat Waras jangan sampai bosan. Nah, Sobat Waras ini ada di show apa? Nanti tinggal pasti kebahas sama Suhutan semuanya. Mungkin nggak bisa sekali tayang kali ya. Oke.
Mungkin kita akan bikin 2 kali tayang tuh. Iya, Oke, baik. biar nunggu lanjutannya gitu. Karena kan kalau sekali tayang kepanjangan. Iya, mungkin Sobat Waras mungkin bisa bosen juga, jenuh gitu, nunggu Iya, gua di mana sih gitu. Bisa sih dipercepat, tapi kan iya, nggak seru gitu Su ya. dipotong-potong ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong mengenai show kelinci ini Su, untuk karir usahanya lebih ke apa nih? Kalau misalnya, waduh, gua mau apa di tahun kelinci, mau Kalau berusaha apa gitu ngomong Su? usaha kan beda-beda. Kan ada kelinci kayu, ada kelinci api, Oh, ada oke, kelinci air, oke. ada kelinci logam, kelinci tanah, pasti itu Berbeda sektor lagi usahanya elemennya. beda. Iya. Contohnya orang kelinci api main bisnis minumannya hancur dong pasti. Oke. Karena apinya dihajar sama bisnisnya. Berarti tergantung elemen lagi gitu ya. Iya. Oke. Oke. Dan itu harus dibedah elemen pribadi dianya masuk di unsur apa. Itu lebih detail lagi ke Ilmu patse. fase. Kalau cap di show kita cuma ngomong sio doang. Oke, baik. Berarti kalau gitu kita next Suhu ya. Iya. Setelah kita kelinci nih. Yang kedua kita masuk Macan. ke Macan, karena kita hitung mundur. mundur. Iya. Oke. Macan. Satu yang pertama kelinci, dua macan. Macan. Oke. Macan kena Bagaimana dengan bintang, macan? macan kena bintang tayang. Tayang. Iya, hawa matahari. Oh, tayang. Aura Ya, matahari, oke. artinya bintang terang sedang masuk dalam kehidupannya. Berarti bagus dong. Enggak ya? Bagus, yang sakit udah lama bisa ketemu penanganan yang tepat, bisa dapat obat. Yang nganggur bisa dapat kerjaan. Oh, keren dong. Berarti Iya, bagus. ini harimau ini mantap gitu ya. Iya, sio macan bintangnya sedang terang. Oke. Bisa karir bisa semakin meningkat, ya. Terus ide, gagasan, karena ini kan dia sedang punya aura terang. Banyak ide, banyak gagasan yang mendapat respon, apresiasi masyarakat yang bagus. Sehingga asal dia berkreasi apa aja, dikaitkan dengan bisnis dia, mendapat antusias yang bagus. Jadi bisa meningkatkan omset penjualan. Wow, keren. Itu Ya, bisa memicu juga buka bisnis baru. Karena orang kena tayang juga sedang punya antusias, ya, punya optimisme yang sedang bagus. Disertai dengan rasa percaya diri akan menghasilkan juga hasil yang bagus, tapi juga orang kena tayang yang harus diwaspadai, dia kena hawa matahari, itu emosinya sedang tinggi. Jadi ibaratnya sekali Gampang senggol, marah, gampang tersinggung, sumbu pendek, sehingga komunikasi dia gampang slack. Ini membuat peluang bagus bisa berubah menjadi peluang yang buruk. Artinya apa? Sesuatu yang harusnya dia beruntung malah jadi ditinggalin orang karena gara-gara di awal udah selek duluan. Jadi orang kena tayang yang harus dijaga adalah kontrol emosi. Wow. Mau laki mau perempuan itu bawaannya gampang marah, gampang tersinggung. Sensitivitasnya ada di situ. Jadi saat dia melakukan sesuatu yang tidak bisa mengontrol emosinya, malah munculnya bahaya. Orang kena tayang ya, bisa gara-gara marah dia tarik motor ngegas, buktiin bahwa gua marah Tanpa mikir berpikir panjang. panjang. Terus dari rumah lari karena marah, nyebrang jalan, Berarti naik mobil ngebut untuk memperlihatkan saya lagi marah gitu kan. Terus bisa jadi kalau yang memang dasarnya emosi tinggi, banting pintu, lempar barang, itu kan akan menimbulkan excess relationship yang rusak. yes. Bahkan dia akan melakukan kegiatan yang jadi terlalu ceroboh, gegabah, bisa masuk malah jadi blunder, malah bisa kena bumerang. Nah, bisa aja dia mengambil tindakan yang nggak dengan perhitungan tapi terlalu yakin, setil yakin, main hajar, ditipu orang. berarti intinya jangan terlalu gegabah. Jangan seroboh, jangan sembrono. Orang kena tayang tuh bawaannya maunya terlalu mau main jalan cepat, mau jalan shortcut. Yes. Nah, sehingga perhitungan nggak matang, kecerobohan yang muncul ya pasti dampaknya jelek. Berarti menyangkut asmara juga dong. Asmara pun yang terlalu cepat over gitu juga bisa menimbulkan keributan, bisa menimbulkan perpecahan. Karena orang bintang tayang ya, yang cowok berat jodoh bisa dapat pasangan di tahun kelinci. Kemungkinannya prediksi seperti itu. Iya, cukup besar kok. Cukup besar. Ketemu bintang jodoh, ketemu seseorang yang bisa menjadi dekat, bahkan bisa dikembangkan menjadi pasangan untuk jadi calon istri misalnya. Asal jangan belon-belon diajak ribut. Kalau diajak ribut kan bubar lagi. Nah, kalau yang sio macan wanita, hati-hati kena godaan pria yang bisa merusak rumah tangga karena bisa ada asmara liar di situ. Oh, berarti tanda kutip nih Sobat Waras ya. Harus lebih ekstra hati-hati, tidak boleh sembrono dalam mempermainkan suasana dari asmara, tentang karir usaha, tentang
kehidupan sehari-hari tentunya Iya, suhu lah jadi ya. emosi kontrol. Emosi. Emosi kan bisa lari kemana-mana, Ya, betul. ya. Wow. Bisa emosi amarah, bisa emosi asmara, ya, bisa emosi dendam. Berarti kalau misalnya nggak dapat jodoh, mungkin terbukanya juga peluangnya lebih besar gitu. Kalau yang masih jomblo-jomblo, peluang dapat calon pasangan tinggi asal ya jaga komunikasi. Wah, tuh Sobat Waras. Jangan baru ketemu udah diajak ribut. Wah. Oke. Baru kencan 2 kali, yang ketiga ribut. Ribut. Ya Malah nggak bubar. jadi bubar udah. Ya bubar kan pasti. Wah, ini pembahasan keduanya udah mulai seru ini. Pertama kelinci dan ini masuk ke macan. Yang ketiga. Oke. Kira-kira untuk macan sendiri apa lagi suhu kira-kira? Macan. Ya, yang secara global itulah orang kena tayang tuh yang harus dijaga adalah kontrol emosi, karena emosi yang nggak terkontrol bisa menimbulkan bahaya juga buat dia. Dan memang orang kena tayang bawaannya mau gampang marah, bawaannya kayak gitu. Nah itu yang harus dikendalikan. Wow. Apalagi macan, orang sio macan udah terkenal keras. Sekarang kena tayang kan pasti kasih bawaan macan sendiri udah emosional. Ditambah kena aura matahari kan makin meledak-ledak emosinya. Nah, bisa nggak dia kendalikan itu kalau mau bagus? Oke. Show satu lagi berarti masuk ke kerbau. Nah, kerbau ini saya ini. Oh, pas nih. Ini yang lebih seru. Nah, gimana Su? Untuk kerbau di tahun 2023 ini. Anda kerbau ya. Sayangnya sio kerbau lagi nggak bagus nih. Saya tapi harus ngomong ya. Gak apa-apa. Itu tetap harus disampaikan si Suhu. Kerbau tuh kena bintangnya Sang Moon. Apa itu? Sang Moon atau Ling Moon itu bintang pintu perkabungan. Oh. Jadi ada resiko. Maksudnya seperti apa itu pintu perkabungan? Ya akan mengalami berkabung, harus berusaha dengan rumah duka. Jadi akan ada perpisahan dengan orang di dalam keluarga yang membuat Anda atau sio kerbau ini, bukan Anda, sio kerbau, itu mengalami bintang perkabungan. Ya, ada resiko cukup tinggi kehilangan sanak keluarga untuk kemudian berkabung. Jadi bintang yang menonjol untuk sio kerbau itu satu, Sang Moon, pintu mayat, ya, atau pintu perkabungan. Dia orang yang kena bintang ini ya harus lebih memberikan perhatian buat keluarga, terutama yang memang udah sepuh, yang kesehatannya kurang bagus, harus lebih intens menjaga, merawat kesehatan mereka. Terus juga kalau harus bepergian, satu mobil bawa orang tua ya atau bawa siapa saja ya, apalagi yang sionya sedang ciong sama kerbau ya, itu yang ciong sama kerbau tuh sio kambing ya. Dampak dari kerbau kena bintang perkabungan, dia juga bisa menghantam ke orang yang ciong dengan dia, yaitu sio kambing. Nah, lebih hati-hati di jalan ya, kalau bawa keluarga di mobil ya. Jangan merasa saya bisa ngebut, saya mahir bawa mobil, tapi ingat ada orang-orang lain di sekitar kita yang beresiko membuat kita berkabung. Nah, jadi harus ya slow, santai, ya menghindari. Emosinya harus dijaga lebih stabil. Ya, jangan cari bahaya di jalan. Karena orang yang kena bintang Sang Moon, di samping ada bintang perkabungan, dianya sendiri pun energi batinnya sedang lemah, gampang murung, gampang frustasi, ya, terus bisa juga depresi, sehingga dia bisa melakukan tindakan yang uncontrol. Dalam arti apa? Banyak dipengaruhi sama permainan emosi perasaan, sehingga fokusnya ya dalam mengerjakan sesuatu jadi kacau. Nah kalau kita di kendaraan nyetir aja nggak fokus, ya bisa bahaya buat diri kita, bisa juga bahaya buat orang yang ada di dalam mobil itu bersama kita. Tentunya nah, orang yang kena kerbau yang jelek itu adalah rasa powernya ya, power energi positif yang lebih tepat ya, energi positif dalam dirinya tuh sedang merosot, gampang kena pengaruh energi-energi negatif, atau gampang juga kena pengaruh gejolak perasaan yang membuat dia galau, membuat dia resah, yang membuat dia gampang khawatir, atau juga dibayang-bayang rasa ketakutan yang gak jelas, bisa juga sering muncul mimpi-mimpi buruk yang akan mengganggu kualitas energi positifnya.
Jadi orang yang kena sio kerbau tuh jangan banyak menyendiri. Semakin dia membawa diri menyendiri, semakin gampang dia kena kegalauan batin dia sendiri. Karena apa? Dengan menyendiri dia muncul pikiran macam-macam, muncul bayangan-bayangan halusi macam-macam. Yang bagi orang yang mentalnya nggak kuat cukup stres. Tapi kalau dia cari kesibukan, cari aktivitas tapi yang sifatnya tidak bahaya. Ya, contohnya ya cari kesibukan bukan yang masuk ke dunia petualangan. Karena masuk ke dunia petualangan walaupun dia kena bintang perkabungan tapi kan pintu mayat itu juga ada di dalam dirinya. Berarti dia juga ada bahaya. Bahayanya cuma bukan marah kalau sio kerbau. Melakukan kegiatan yang sambil murung, sambil melamun, menyendiri lah ya. Kesel. Nah, Galau. makin banyak menyendiri, makin muncul hal kayak gitu, makin terkendali dia sama bintang ini, makin dipengaruhi sama bintang ini. Bintang ini bisa kalah kalau kita ceria, gembira. Ya, berarti bawaannya harus ceria terus harus dong. ceria, gembira. Percaya diri, PD-nya harus ya, tinggi. Nothing tulus lah, ada apapun anggap aja tulus. itu biasa-biasa aja. Yes. Ya, semuanya dibikin easy going. Jangan dibiarkan jadi beban hati. Ya, jangan apalagi hati yang mangkal, kesel terus sama seseorang tuh dibawa-bawa terus. Berbicara tentang sio kerbau ini apa? Berhubungan dengan Batang Sangmen. Ini bintang Sangmen. Ini hubungan ke asmara, perjodohan bagi yang masih single ini bagaimana nih, Su? Kalau kerbau memang perjodohannya nggak gampang ya. Karena kerbau tuh tipikal laki perempuan sama. Karena dia tipikal orang yang hanya bisa menjalankan bintang asmara sama orang yang bisa cucuk hidungnya. Jadi nggak sembarang orang bisa menjalin ikatan asmara sama sio kerbau, sensitif sekali. Hanya orang-orang tertentu yang membuat sio kerbau ini jadi merasa bergairah, bergelora, merasa senang dengan seseorang. Baru bisa klub. Orang yang ngerti hati dia kayak apa dan tahu cara menaklukkannya kayak apa. Itu dicucuk hidungnya baru nurut ya. Didorong dari belakang nggak bakal jalan. Berarti kita harus mencari orang yang ngerti banget gitu. Iya, tentang diri si kerbau ini. Iya. Baru dia bisa jadi orang yang loyal, berdedikasi luar biasa buat orang. Jadi otomatis asmara juga nggak bilang menggebu-gebu ya untuk sio kerbau. Stabil. Cenderung stabil dan agak dingin. Agak dingin. Iya. Oh. Wow. Kecuali udah ketemu yang cucuk hidungnya. Ya, itu luar biasa. Itu beda cerita. Dia bisa berkorban total buat orang itu. Nah, kalau misalnya ketemu yang cucuk berarti mempengaruhi karir usahanya lebih meningkat dong, Suhu. Kalau ketemu pasangan istri yang bisa ngedongkrak dia untuk lebih semangat, akan membuat dia semakin bergairah untuk bekerja. Tapi kalau misalnya... Tapi kalau dia ketemu pasangan suami istri yang tidak mencocok hidungnya, jadi kerbau itu kerbau yang dipaksa untuk didorong, akan syarat konflik. Nah, bagaimana kalau misalnya pasangan ini yang sudah ada pasangannya tapi sama-sama sio kerbau nih, Suhu nih. Nah, ini siapa yang cucuk? Kan nggak ada, kan istilahnya adu kebo. Jadi adu kebo gitu. Iya, itu pasti kerbau satu udah dikenal kerbau itu binatang kepala batu. Ya, keras kepala. Jadi kalau ada dua kerbau bersatu, bayangkan dua orang sama-sama keras, sama-sama egonya gede dan sama-sama merasa dirinya benar. Ya, itu kan kerbau kukuai ya, merasa diri sendiri itu udah benar gitu, nggak mau koreksi sama orang. Dia hanya nurut sama orang yang bisa cucuk hidung dia. Ya, pasti komunikasi akan nggak bagus. Wow. Ini. Ayo, siapa itu Sobat Waras? Wah, seru lagi. Kira-kira untuk di sio kerbau, berarti dia cuma hanya itu yang harus dijaga. Saja, lebih dijaga ya tentang. Sama otomatis semangat ya. Semangat untuk berkompetisi, kegairahan untuk hidup kan sedang lemah. Lemah, betul. Nah, harus diperkuat, harus tetap memotivasi diri, harus selalu ya, ikut-ikut seminar lah, ikut penyuluhan lah, ya, luar biasa yang membuat gitu dia termotivasi. Karena dia lemah untuk self motivasi, maka dia harus bawa diri dia untuk selalu dapat staf motivasi. Oke, itu solusinya. Berarti saya nih kebo nih, kembali lagi. Tentunya udah ngaku duluan. Iya, harus ngaku duluan. Oke. Lanjut lagi, Suhu. Ya. Cukup seru juga nih kebo, mungkin antusiasnya mungkin semua sio juga seru. Karena lebih seru mungkin saya yang berkaitan dengan sio saya sendiri kali, Suhu. Oke. Baru berlalu.
Oke. Siap, berarti kita harus mundur satu lagi Ya, ke belakang, sio yang berarti lain. masuk ke sio tikus. Ya. Nah, sio tikus gimana prediksinya, Su? Sio tikus sedang dibawa pengaruh bintang Tayin. Bintang Taiyin. Tayin itu Oke. artinya hawa rembulan. Waduh, Ini bagi yang wanita, femininitasnya sedang muncul ke permukaan. feminim berarti. Feminim, jadi Berarti- kewanitaannya sedang kuat. Oke. Jadi yang tadinya tomboy mungkin lebih mau mematut diri. Oke. Yang tadinya rada ya selengean mungkin lebih mau mematut etika. Ya, jadi buat yang wanita bagus karena performan dia sedang dapat angin untuk membuat orang respect sama dia. Oke. Sehingga buat yang wanita yang masih jomblo terbuka peluang kesempatan buat dapat calon pasangan. Karena apa? Aura femininnya tuh sedang mengundang orang untuk tertarik sama dia. Iya, berarti ada karisma tersendiri. Iya, walaupun dia tetap nggak feminim, tapi auranya itu loh Iya. membuat orang melihat dia, oh ini Wow. wanita anggun, wanita Sedangkan kalau wanita misalnya tadi ayu. wanita nih, kalau prianya bagaimana nih, Su? Ya, ntar dulu wanita dulu. Oh, wanita dulu. Oke, bener. Oh. Kayak saya udah harus apa ya? Nanya versi cowoknya gitu loh, cepat. Oke, Su, bagi. Jadi hati-hati juga walaupun bintang asmara sedang menguat, tapi gampang terkena energi negatif. Oh, Tayin tuh, yinnya juga kan negatif, tai kan besar. Ya. Ya, jadi hati-hati juga gampang terkena energi negatif. Artinya orang yang terkena, wanita yang terkena bintang ini, dia bisa jatuh cinta atau bisa kasmaran, muncul pasangan yang karena ada pengaruh energi negatif yang membuat dia tuh jadi kepincut sama seseorang tapi cinta buta, ya, mengumbar cinta yang nggak rasional. oh, Misalnya ya jatuh cintanya sama orang yang di mata masyarakat umum, di mata kalangan keluarga dianggap nggak layak gitu. Pengangguran, tukang mabok, tukang minum, tapi dia jatuh cinta ke orang itu gitu kan, dan nggak bisa ditarik dipisahin. Nah, ini juga bisa karena apa? Kena pengaruh-pengaruh energi negatif. Orang kena tayin juga gampang kena pengaruh energi negatif, sehingga saat bintang asmara sedang bagus, peluang pasangan hidup bisa muncul, jangan ketemunya ya dari jalur yang negatif. Nah, supaya energi negatif nggak gampang kena orang seperti ini, ya, dia harus meningkatkan yang qi. apa itu yang? Yang qi itu artinya energi yang, ya, yang ada dalam diri. Energi padat. Ya, energi yang itu panas, Panas. ceria, Oh. gembira, antusias, ya, selalu penuh dengan keinginan untuk bertukar pikiran, sharing, ya, diskusi yang positif, dirangsang untuk dia mindsetnya tuh muncul ke arah-arah yang bisa menimbulkan gairah, antusias, ambisi. Karena orang kena tayin juga walaupun bintang asmara bagus, tapi semangat untuk fight-nya lemah. Jadi hampir mirip sama yang Sio tadi, ini juga Sio yang harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang sifatnya pertama self motivasi. Ya. Karena Hampir energi femininitasnya atau energi kewanitaan sedang muncul, berarti dia juga sedang muncul energi untuk memotivasi dirinya sendiri. Kedua, mendorong diri ke arah-arah yang sifatnya staff motivation. Motivasi ke dalam diri sendiri apa? Ya, lebih menguatkan diri dengan doa, dengan ibadah. Bahkan kalau yang agamanya memungkinkan, banyak sering-sering sembahyang, pasang lilin, nyalain api. Karena dia butuh api, butuh energi ya. Ya, dalam arti harus ada kehangatan dalamnya. Makin banyak sembahyang, sering pasang lilin, sering tiamhyo, bakar kertas. Bagi yang imannya meyakini itu, akan bagus betul buat si sio tikus wanita ini. Itu dalam rangka membantu agar dia nggak gampang kena energi-energi negatif. Karena kena tayin tuh sifatnya dingin. Tapi kalau yang bagi pria, nah itu tadi kan tanya. Oh iya. Hati-hati tikus pria di tahun nanti kelinci 2023 gampang kena godaan wanita. Oh, karena dari si wanitanya sendiri. Ya, karena dia akan ketemu wanita-wanita penggoda. Karena dia kena pengaruh hawa wanita. Kan tayin tuh hawa wanita, hawa rembulan.
Banyak wanita-wanita penggoda yang akan masuk dalam hidup dia, yang tentu saja bisa merusak kehidupan rumah tangganya, bahkan bisa membuat kehilangan akal sehat. Dia, maaf ngomong, yang bisa kena pengaruh energi negatif dari seorang wanita yang membuat dia tergila-gila, lupa anak, lupa istri. Ya, Bahaya itu jadi soalnya. bisa melakukan tindakan yang konyol. Ini yang bilang lupa daratan. Nah, tapi kan beda cerita kalau misalnya, mohon maaf, bagi si pria yang show tikus ini yang sudah bercerai kan beda cerita. Udah cerai bisa dapat pasangan baru, iya. Tapi sekali lagi, ya bisa juga dapat pasangannya yang mungkin lebih buruk dari istrinya. Oh, berarti Karena baiknya sih jangan cari dulu karena gitu ya, ini Su? disebutnya godaan wanita. Yang namanya godaan cenderung konotasinya negatif. Bisa jadi yang muncul yang mau ngomong, mau Ambil uangnya aja. ambil uangnya, take money, bukan yang cinta tulus, tapi yang untuk mengambil kesempatan. Tuh, Sobat Waras. Pria bersio tikus di tahun 2023 ini harus ekstra lebih Kalau hati-hati. dia gagal ya mengendalikan diri, gampang kena pengaruh godaan wanita, dia akan kena kasus yang membuat hidupnya itu jadi ruwet, belibet, kusut, dan Panjang. susah keluar dari situ. Oh, Jadi lama dan iya panjang. lah, jadi ruwet, belibet, dan akhirnya jadi kayak terjerat-jerat urusan masalah yang dia nggak bisa keluar dari situ. Wow. Jadi ibarat ikan masuk perangkap. Berarti harus ekstra hati-hati nih Sobat Waras. Jadi jangan pikir wah banyak wanita suka sama gua nih terus happy gitu ya. Harus benar-benar jeli nih Ikan ngeliatnya masuk nih. perangkap gimana mau Iya. happy. Jadi cenderung kalau pria ya, kecuali dia udah pasaran ya, udah jalan ya, Yes. dan itu bukan wanita penggoda. Tapi yang baru kenal dan dikenal di tahun kelinci ini, pria tikus itu cenderung wanita yang munculnya adalah yang penggoda. Bahaya katanya. Kayaknya salah satu dari kru saya ada sih. Ada ya? Ada. Yang sio tikus Sio ya. tikus sih. Mudah-mudahan dapat pasangan untuk berjodoh yang Iya, baik. Oke. Janganlah, karir dulu, bisnis Ya, dulu karir lah. ya. Tapi yang utama ya. kecuali udah kenal lama, kan berarti bukan wanita penggoda. Nah, karena udah tahu karakternya, udah lama. Yang kenal di tahun 2023 itu Ah, hati-hati. yang baru mau mengenal. Oke. Dan berarti untuk hoki tersendiri di sio tikus ini cenderung masih stabil aja ya suhunya. Selama dia nggak salah jalan, hoki bagus. Tapi sekali jalan, skala jalannya urusan perempuan. Ya, Udah habis dia. termasuk main gila urusan perempuan. Ya habis, pasti merosot bintang hoki rezekinya. Karena bisa dia dengan senang keluar biaya yang aneh-aneh, yang sebenarnya nggak layak, tapi dia bisa keluarin. Berarti kalau bisa saya ambil sedikit kesimpulan, lebih baik tahan 1 tahun lah ya. Kalau Iya, bisa gitu ya. gini, cai ya. Kalau ilmu pace, ada bintang namanya cai. Oh, Buat seorang pria, cai itu artinya harta. saya. Cai yang kedua artinya wanita. Jadi kalau orang lagi kena bintang kain kayak begini, pria, kalau dia pilih wanita, tukarannya harta loh. Karena itu satu jalur. Dia nggak ngambil wanita, hoki naik. Nah, Dia ngambil wanita, hokinya dapat, tapi buat ke si cewek. ya walaupun nggak langsung ke cewek, Nah, tapi akan selalu ketemu jalan yang membuat dia hokinya merosot. tuh, ya ini berarti. Karena ketuker, cainya tuh udah Ya, tuker posisi. Iya. Oke, paham. Oke, berarti untuk sio tikus bagi pria tahun 2023 kalau bisa tahan lah ya gitu. Tapi ya, berat ya. Tuh, udah ada yang nyaut nih ternyata di belakang kamera kita. Ini sio tikus ya suhu. Udah cut tuh barusan. Udah. Oke. Semuanya seru ya. Semuanya seru. Karena mungkin berkaitan dengan saya dan mungkin tadi tikus juga sedikit yang berkaitan dengan kameramen. Oke, dan tentunya bukan hanya untuk kameramen, kepada Sobat Waras semuanya yang bersio tikus, tentunya lebih Ya, hati-hati di tahun 2023 ini. Jangan terlalu terpengaruh sama godaan lah ya. Iya. Lebih baik kita utamakan bisnis, karir dulu, kita meningkat. Itu dia. Nah, oke, step mundur lagi, berarti kita masuk ke show babi. Show terakhir di 12 putaran show ini. Iya, kalau kita maju dia terakhir. Betul. Kalau kita mundur dia ada, sekarang dari kelinci dia ada di tengah. Di nomor 5, show babi. Oke, bagi Sobat Waras yang show babi, nih prediksinya kita dengerin. Silakan Soho. Show babi di tahun kelinci 2023 kena bintang namanya Ukwe. Waduh, Ukwe. Ukwe itu 5 setan.
Ukui, waduh. Ya. Berarti Ini mistik ini dong, Suhu. nggak bilang gitu. Ini bintang ganas. Bintang Ya, ganas. orang kalau kena bintang Ukui, ya itu dampaknya bisa kena hal-hal yang gampang menimbulkan slack, gampang menimbulkan keributan, bisa cekcok mulut yang sengit, bisa ada pertengkaran, bisa kena kasus, bisa kena perkara, bisa berurusan dengan polisi, bisa kena premanisme, kriminalitas, Itu pria dan wanita. sama. Oke. Bahkan bisa juga kena gangguan-gangguan accident yang bisa menimbulkan luka berdarah atau kena serangan penyakit yang bleeding, ya bisa menimbulkan pendarahan. Ini ganas karena bintang ini cenderung bintang yang bisa merusak kehidupan orang karena faktor dari luar, ya bukan faktor dari dalam, kecuali yang penyakit ya. Penyakit pun bisa terjadi bleeding karena mungkin ya ada salah mengkonsumsi atau apa, ya, sehingga atau ada melakukan tindakan yang ekstrim dan sebagainya sehingga lalai dengan menjaga kesehatan dia. Hati-hati ya dengan segala kegiatan yang sedang berada di tempat umum. Enggak cuma di dalam kendaraan, dalam warawiri orang ramai aja pun kalau orang kena 5 setan bisa gampang sekali kena benturan fisik, jatuh, kesenggol orang, berdarah, bahkan bisa memicu kena aksi premanisme, ya aktivitas-aktivitas liar di jalan, bahkan bisa kena kasus kriminalisme berupa penipuan, ya, dan akan banyak kasus yang bisa membuat dia berurusan sama polisi. Nah, ini kalau berbicara dengan tentang prediksi yang tadi Suhu sampaikan itu, kira-kira nanti tahun 2023 ini bagi yang sio babi ini kalau tadi yang dibicarakan ini solusinya bagaimana nih, Su? Ada baiknya seperti apa? Solusi selalu ada, tapi hati-hati Oke. dulu introspeksi dari dalam diri itu yang paling penting. Oke, heeh. Kita harus selalu membayangkan kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Intinya sudah tahu lah bahwa Iya, saya kondisi 2023 ini sedang tidak baik-baik saja. harus selalu berhati-hati dalam segala hal. Jangan pamer barang-barang mewah yang memicu orang untuk mengkriminalisasi kita. Oke. Terus jangan mengumbar kata-kata yang terlalu cepat, ngomong lebih cepat dari mikir yang membuat orang gampang tersinggung. Bisa ada slack, bisa jadi keributan, dan bisa jadi berkepanjangan. Jadi lebih cooling down. Ya, cara yang paling benar cooling down. Nggak penting banget, jangan banyak bepergian di jalan. Nggak penting-penting banget, hindari kerumunan massa. Lebih banyak sabar lah ya. Lebih banyak sebenarnya memasuki dunia-dunia lebih ke spiritual, ke meditasi, menenangkan diri, ya, menghindari kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh harus banyak berhubungan dengan banyak orang karena resiko konfliknya di situ tinggi. Terus apa nggak boleh bisnis? Boleh bisnis. Semua yang reguler berjalan biasa silakan. Tapi juga jangan dalam menjalankan negosiasi bisnis ya kepancing dengan keinginan untuk memaksakan prinsip kita, memaksakan pemikiran kita. Karena yang biasa-biasa mungkin orang mau nurut, mau dengar omongan kita. Kali ini karena bawaannya lagi mau nyeribut, orang bukan dengar malah orang tersinggung. Jadi kalau udah kita tahu orang mulai tersinggung, orang mulai rasa nggak enak, buru-burulah kita minta maaf. Sorry ya kalau tadi saya ngomong salah. Supaya cepat di-cut, nggak berkembang jadi keributan yang berkepanjangan. Nah, mawas diri kayak gini diperlukan buat orang yang kena sio ngukui kayak begini, ngukui atau ukui kayak begini. Dan dia disebutnya 5 setan. Jadi 5 setan itu sebenarnya banyak xiao jin. Banyak orang brengsek yang memang masuk dalam hidup kita, yang memang sengaja mengganggu, mengusik kita, membuat itu baunya maunya marah, maunya tersinggung, maunya ribut. Memang tipe xiao jin, tipe orang-orang rendah budi kan memang masuk untuk merongrong hidup kita. Mengganggu loh ya sifatnya. Jadi jangan gampang kena kepancing sama rongrongan yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang bocengli, orang-orang yang nggak tahu balas budi, orang-orang yang nggak bermoral, termasuk kan premanisme, kriminalitas itu yang memang banyak masuk. Sehingga ya harus sadar bahwa ya ini bagian dari sesuatu yang harus saya jalanin. Jangan diladenin, lebih baik mengalah. Ya, mengalah
cara yang paling baik kalau orang kena 5 setan kayak gini. Karena dengan dia mengalah, dia menghindari konfrontatif. Semakin konfrontatif kalau orang lagi kena 5 setan, biasa ribut nih, suami istri bisa ribut aja, tapi kali ini bisa mentung dia ribut. Lebih beda intinya karena Iya, terpengaruh oleh elemen karena tersebut. pengaruh orang tuh jadi tipenya jadi orang yang muncul adalah perusak buat kehidupan kita si Obabi ini. Berarti secara bisnis stabil, tapi namun jangan terlalu yang berargumen terlalu banyak yang menyebabkan Jangan kerugian. banyak berdebat, jangan ngotot, belajar cincai, belajar fleksibel, belajar ya saya ngikut apa yang menjadi kebijakan Anda. Kalau masalah asmara, nah ini yang lebih Ini kan gampang konflik, asmara pasti juga kacau. semuanya pasti pengaruh. Iya, jadi hubungan sama temen yang udah 5 tahun berjalan aja bisa di tahun ini bisa jadi strike berat karena gampang kepancing sama emosi, ribut ini penyakitnya tuh ribut kalau 5 setan. Berarti harus Jadi melatih banyak sabar. banyak orang yang ngomporin kita atau banyak situasi yang memang memicu kita untuk maunya ribut, maunya cekcok mulut gitu. Rem mulut. Jadi ngomong jangan lebih cepat dari mikir. Itu cluenya. Banyak orang kadang ngomong udah cepet mikir belum gitu. Betul. Nah itu ngomong jangan lebih cepat dari mikir. Harus dijaga, lebih mawas diri. Ya harus, gue mesti ngomong apa nih? Nah, kasarnya gitu. Wow, ternyata babi berat juga ya di tahun ini, di tahun 2023. Karena salah menjalin komunikasi bisa juga rusak ke sektor bisnis. Betul. Dan maaf ngomong, ini kan juga walaupun hoki bagus pun bisa banyak biaya yang harus di-cover karena maaf ngomong ya. Kalau kena perkara, kena kasus apa nggak keluar uang gede. Ya, pasti tentunya. Supaya nggak kena kasus, nggak kena masalah, nggak kena perkara, ya kitanya yang belajar jadi orang yang lebih rendah hati. Orang yang rendah hati suka mengalah. Kalau kita suka mengalah, dipancing ribut pun kita nggak ke bawah untuk ribut. Itu solusi yang paling bagus. Wow, lumayan juga sih, termasuk berat lah. Ya. Berat. Kalau kena ngokwi termasuk bintang ganas ya, memang yang nggak bagus. Jadi kalau dihitung skor lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Mengenai skor? Ya kalau skor presentasi bagus buruk gitu, 50-50 kan masih ya seimbang. Ini nggak 50-50 kalau kena ngokwi. Bisa 70 jelek, 30 bagus. Lebih berat ya sebenarnya. Lebih berat di jeleknya. Berarti berhati-hati ya untuk sobat waras yang bershow babi di tahun 2023 nanti, ya kan? Oke. Next mundur lagi, kita masuk ke sio anjing. Anjing, betul. Ya, mundur dari babi ke anjing. Anjing berarti 82 ya, 82. Setelah itu 70. Ya, selisih 12 tahun. Selisih 12. Nah, anjing ini seperti apa nih suhu nih? Bintang anjing di tahun kelinci 2023 ya, kelinci emas yang berelemen air negatif. Ya. Ini sedang kena bintang yang namanya Sifu. Ya, sinya si mati. Waduh, si mati. Ya, mungkin bacanya mungkin ya. Semati, Fu-nya apa ya? Fu-nya ya okay. Bisa dibilang bintang, bahasa Hokkien itu sehu ya, bisa ya bintang mati. Ini diterimanya kartu mati. Kartu mati. Ya. Globalnya kartu mati. Kartu mati. Diartikannya. Okay. Bahasa Indonesia kartu mati. Artinya apa? Ya kita nggak punya kartu truf. Ya, jadi nggak punya sesuatu yang bisa kita pakai buat kita mengembangkan usaha kita. Ini nggak bisa memulai bisnis baru, nggak bisa mau launching produk baru, nggak bisa pindah kerja, ya nggak bisa. Dia harus bertahan. Harus cuma jalanin yang udah reguler, udah biasa, ya, yang maintenance yang udah berjalan, ya, menggarap proyek baru pun cenderung kena kartu mati. Kartu mati itu ketemu jalan buntu. Yang dari awal progresnya bagus, peluangnya bagus, dijalanin, di follow up terus, tahu-tahu ujung-ujungnya injury time, last minute, gagal total. Sehingga harus mulai dari awal lagi. Gagal totalnya bisa banyak faktor, bisa juga decision maker-nya pindah, ya bisa juga orang yang jadi perantaranya di get out, atau bisa jadi orang yang membuka jalan kita kena musibah, kena masalah, sehingga progresnya jadi gagal total semua. Nah itu kartu mati, jadi akan ketemu jalan kayak gitu, mulai bisnis baru, launching produk baru, pindah tempat, pindah kantor, itu akan berujung dengan kegagalan kalau orang kena kartu mati. Jadi ya
semua show yang kena kartu mati kayak gini ya, khususnya show anjing di tahun depan ini ya harus lebih menjalankan apa yang sudah ada aja. Ya. Bertahan bisa survive aja udah bagus, nggak usah ambisi, nggak usah serakah mau mengejar sesuatu yang apalagi gampang kena iming-iming ya, kena wow kita diprovokasi dengan iming-iming, kita kepincut investasi sana investasi sini, itu di samping jalan buntu kerugian besar akan mewarnai hidup si sio anjing. Intinya nggak boleh serakah. Semakin serakah, semakin mau mengejar banyak hal, semakin dia kena jalan buntu. Dan orang kena sipu tuh bawahnya serakah loh. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Mereka mengeluarkan karakter Iya, serakahnya. karena dia akan kepancing dengan segala macam iming-iming walaupun itu PHP, pemberi harapan palsu untuk dia kejar. Karena ini anjing yang sedang mengejar sesuatu, tapi ujungnya sia-sia. Karena yang dia kejar ternyata zong. Apalagi main spekulasi, ya main bisnis yang sifatnya gambling. Ini mah pasti kecewa, rugi, dan gagal total. Harus cerita, mundur dari awal lagi. Singkat cerita untuk anjing ini mengenai tentang bisnis, asmara, udah lebih baik. Kalau makin dikejar, ya, makin kecewa. Contohnya nih, udah ada rencana nih, jalan pacaran udah berencana lah. Pokoknya si cowok nih, mau si cewek punya rencana tahun depan harus married. Tapi pasangannya low profile, nyantai, nggak mau bikin statement, dikejar, ayo kita married, ya, malah bukannya jadi married, jadi putus. Karena si cowoknya jadi ketakutan atau pasangannya jadi ketakutan kalau dikejar-kejar itu. Jadi ikut arus. Ya, yang paling benar atau si anjing ikut arus aja, ya cari aman, mengalir aja. Lebih banyak berdana. Iya, ya itu mah semua sio. Banyak beramal, banyak berdana itu berlaku buat semua sio supaya bintang keberuntungan tetap terjaga menjadi lebih baik. Berarti untuk yang lain-lain khusus anjing ini nggak boleh investasi. Nggak boleh investasi. Ya, ke bidang bisnis yang baru. Termasuk juga jangan main baper stok. Ya, wah ini stok bakal untung nih. Aturan cuma stok 10, hajar stok 100. Begitu dia stok, terjadi perubahan kebijakan, harganya turun drastis. Akhirnya apa? Berharap dapat untung gede dari stok, malah ketemu jalan buntu, barang nggak bisa dijual. Iya. Jadi itu nanti duit mati jadi barang. Nah, Sobat Waras, dari show pertama yang kita bahas kelinci sampai show yang ke-6, show anjing, tentunya memakan waktu yang wow, lumayan ya. Ya, mudah-mudahan Sobat Waras tidak bosan. Kita nanti kita kedepannya akan masuk ke part yang kedua. Tentunya saya harus menyampaikan kepada Sobat Waras bahwasannya kita hari ini syutingnya ini bikin kontennya masih di Kelenteng Chengbubyo, tepatnya di Lego Karawaci ya. Kampung Ciodeng. Kampung Ciodeng. Nah, Sobat Waras siapa yang belum pernah mampir ke sini bisa langsung aja searching Google Maps ya. Udah banyak di Google Maps udah banyak ya, Chengbubyo. Tentunya melalui konten ini banyak juga ya. Iya, banyak juga yang telepon mau sembahyang. Ya silakan, kan terbuka setiap saat. Oke. Dan saya juga perlu menginformasi bahwa setiap Sabtu dan Minggu, bahwasannya Minggu tepatnya. Tepatnya hari Minggu ya. Di Kelenteng Chengbubyo ini sering mengadakan, bukan mengadakan, tapi kegiatan acara penyembuhan atau blessing gitu ya. Blessing penyembuhan terbuka buat umum. Terbuka untuk umum. Dan saya yang tanganin. Langsung Master Sultan langsung. Itu dia. Oke, Sobat Waras, sekian untuk part yang pertama dan kita akan lanjut ke part kedua. Tentunya selalu ikutin konten Waras dan jangan pernah bosan. Klik like, subscribe, komen, dan jika berkenan bantu share untuk ya menjaring Sobat Waras lainnya. Oke. Terima kasih dari saya dan Sultan. Kita nanti beberapa hari ke depan kita akan masuk ke part kedua. Tentunya salam hoki dan salam waras.